轻便可以了，轻便可以了。Oke, C, silakan. Oke, jemaat semuanya, mari kita sebelum memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman dan kita berdoa dulu ya. Oke. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kau telah memberi kesempatan kepada kami semuanya untuk berkumpul bersama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami untuk kelancaran ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita nyanyi bersama untuk menyembahkan lagu kepada Bapa ya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada. Yes. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana berada dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Kita kembali lagi ke awal ya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada. Amin. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di manapun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan, ku pikirkan, ruang ibadah, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku,
dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Amin. Amin. Bapa, dalam hidup kami hanya bisa untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Ini hidup kami ya Bapa. Dalam hidup kami hanya satu, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Di setiap apapun itu, kami ingin menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami, tuntun kami semuanya. Tuntun kami semuanya dalam seluruh keinginan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami semua ya Bapa. Ini kami. Lagu yang kedua, Kutinggikan Engkau Tuhan. Ayo jemaat lainnya kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan ya, dengan lagu-lagu pujian, karena Tuhan sangat menyukai bila kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Nggak kelihatan semua Pak ini tag-nya. Ini? Yang atas, oh sudah. Nah, proses berarti. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Menyembah dalam roh kebenaran. Yuk kita ulang kembali. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Bapa, Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Ku tinggikan Kau Bapa, ku agungkan, Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Lagu yang ketiga. Mari jemaat semuanya kita menyanyi, mendalami isi dari lagu-lagu ini. Dari hati kita yang paling dalam, kita mendalaminya. Bukan hanya sekedar menyanyikan, tapi kita mendalami semua maknanya ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Yes, amin. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga.
Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang kau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ayo kita ulang kembali. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Yes, amin. Hidup kami semuanya ya Bapa. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga. Haleluya, amin. Ku ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Roti yang terpecah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Yes, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam lagu-lagu ini, Engkau mengingatkan kami, badan-Mu yang terpecah itu adalah lambang dari semua pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami semuanya ya Bapa. Dan anggur adalah sebuah lambang darah-Mu yang tercucur untuk kami semuanya ya Bapa, karena kasih-Mu. Didik kami semuanya Bapa seperti keinginan-Mu ya Bapa. Amin. Kami akan selalu mengingat semua pengorbanan-Mu, semua karena demi kasih-Mu pada kami semuanya. Sertai kami semuanya ya Bapa, sertai kami semuanya, tolong kami semuanya supaya nanti kami bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga-Mu ya Bapa. Yes. Haleluya. Sungguh tidak mudah untuk ini semuanya ya Bapa, tapi hamba ingin Engkau selalu menyertai kami semuanya, hadir di tengah-tengah kami semuanya, mengingatkan kami semuanya bila kami dalam keadaan di jalan-jalan yang salah ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ini doa kami di malam hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan seluruh firman-Mu, kiranya Engkau menanamkan sebuah benih-benih dalam hati kami, benih-benih yang subur yang siap Engkau tanami dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kami serahkan ke Pak Gem. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ini. Yang pembicaranya belum datang ini. Udah datang dia. Itu di dalam tuh. Sebentar, telepon. Mana ini orangnya ini? Itu. Oke, Vivo. Bentar saya ganti dulu. Ternyata Vivo. Tunggu saya ganti dulu dari sini. Ya, oke. Terima kasih untuk Cerina. Semangat terus. Oke, sebelum saya menyerahkan kepada Vivo 180. Oke. Haleluya. Oke, baik. Saya melihat Cerina ada sesuatu yang berbeda dengan Cerina. Saya melihat spirit Cerina akan semakin naik. Itu amin kan? Itu Amin. yang saya ya. Spiritnya akan naik terus, naik ya. Luar biasa. Ini yang saya lihat, percaya saja. Kalau memang apa namanya, saya percaya apa yang saya bilang ini berkenan di hadapan Tuhan, karena itu yang diinginkan Tuhan, kita semakin naik terus spiritnya. Itu saya lihat. Nanti
Cerina akan lihat apakah itu benar apa enggak. Tapi saya percaya iya. Oke? Tetap semangat. Tuhan memberkati Cerina. Amin. Amin. Good. Sekarang kepada sudah muncul dia, Mr. Hoi. Sebenarnya saya nggak perlu menyapa lagi hai, enggak. Namanya saja udah Mr. Hoi. Gitu. Mr. Halo. Hoi. Hoi, hello. Oke. Shalom. Shalom. Sekarang tolong di unmute. Kita akan mengikuti jejaknya Cerina. Kita sapa saudari kita ini yang akan sharing dengan kita atau sermon. Oke ya. Yuk sama-sama di unmute. Semua di unmute. Mari kita ucapkan shalom, selamat datang. Ayo. Shalom, selamat datang. Shalom. Selamat datang, Cek. Selamat datang. Shalom, selamat datang. Terima kasih. Oke. Kembali dengan saya. Oke, baik, sekarang yang kedua, tolong di unmute masih. Kita sama-sama katakan we love you. 1 2 3 ya. We We love you. Oke, baik. Silakan Bu Gembala. Ini udah Bu Gembala sekarang ini. Dulu Nona. Ya. Oh ya. Firmannya Nona. Oke, baik. Sekarang monggo Bu Gembala. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Oke ya, monggo. Masih ingat kata monggo yang di Jawa? Mari ya, silahkan. Oke, siap. Monggo. Yuk, kami Ya, siap mendengar. terima kasih. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Oh. Shalom. Shalom. Tuhan, malam hari ini penuh dengan sukacita kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama saling berbagi satu dengan yang lain dan kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Karena Tuhan kita selalu baik sehingga kita bisa menyatakan luar biasa. Itu perkataan iman yang membuat hati kita terus menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Tadi sempat saya telepon ke adik yang bernama Sally ya. Saya bilang, ini saya diundang tapi belum dikirim linknya. Jadi bagaimana? Ternyata ya sudah mulai di dalam Zoom. Oh, puji Tuhan. Berarti ada yang keliru, lupa kali Kak Ririn ya. Jadi akhirnya saya cari alamat. Bukan kami yang lupa, bukan kami yang lupa. Anda yang lupa kami, kan sudah pernah ada linknya. Oh my God. Lupa, sorry. Itulah, tadi pas saya ketik linknya, sudah muncul sendiri, berarti sudah tersimpan di dalam. Itulah, maafkan saya juga, karena saya menunggu ini kok nggak ada dikirimnya. Ternyata sudah tersimpan di dalam. Ya, itulah kekeliruan yang terjadi ya. Jadi saya masuknya lambat ya. Minta maaf ya. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Tuhan itu baik bagi kita semua, amin. Jadi ketika saya di kota, saya diberi kesempatan untuk bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ ada sebuah sukacita tersendiri. Kemarinnya sebenarnya saya banyak pertimbangan karena banyak jadwal, tapi pas pulang gereja terus suami sudah sampai kayak di hatiku sudah bilang sama dia, tolong chat Bu Gem, Kak Ririn bilang sepertinya tidak bisa, tapi di dalam hati kecil saya itu bilang, ayo kamu harus membagikan sesuatu seperti itu ya. Jadi saya kayak rindu untuk sesuatu yang Tuhan mau itu disampaikan kepada keluarga jemaat Christus Overseas. Jadi saya bilang tolong chat kembali ke Kak Ririn atau beritahu, bilang bolehlah. Puji Tuhan, masuk kamar, handphone di dalam kamar, Kak Ririn udah chat, kata bisa nggak? Oh, di situ saya iyakan aja. Itulah roh Tuhan ya, jadi ada koneksi sendiri. Jadi saya bilang, oh iya jam berapa? 6:30. Jadi seperti itulah. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran kita malam hari ini. Kita belajar bersama-sama ya. Jadi
malam hari ini kita akan belajar tentang kekayaan surgawi. Haleluya. Kita adalah anak Tuhan, kita hidup di dalam kelimpahan demi kelimpahan. Amin. Amin. Di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan belajar ya. Kita buka di Efesus 1. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Oh, haleluya. Jika sudah menemukan, host boleh katakan amin, mewakili teman-teman yang lain. Efesus berapa nih? Efesus? Efesus pasal 1 ayat 3. Oke, Efesus pasal 1 ayat ketiga. Iya, ya. Iya, sudah ada di layar ya. Ya, puji Tuhan. Perikop saya akan bacakan. Perikop menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin. Nah, jadi kita ini dipilih untuk menikmati kekayaan-kekayaan surgawi. Haleluya. Kita adalah orang yang ditentukan untuk menikmati, ya. Atau kita itu hidup dalam kelimpahan demi kelimpahan. Tapi kadang kita tidak mengerti. Pada kenyataannya saya cinta Tuhan, saya takut Tuhan, hidup saya biasa-biasa aja. Kebanyakan manusia berkata seperti demikian. Karena apa? Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kekayaan surgawi. Haleluya. Atau mereka tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan hal-hal surgawi. Seperti itu. Jadi firman Tuhan ini ketika saya terima secara pribadi, Roh Tuhan memberi hikmat pengertian yang berbeda. Dan itu semua ada di dalam Alkitab, bahwa kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kekayaan surgawi. Oke, coba kita buka Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 Ayat 17. ayat 17. Oke. Haleluya. Sudah? Ya. Di sana firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi tidak semua orang mengerti akan hal ini. Mereka mengerti tentang kekayaan adalah punya rumah, punya mobil, punya segala macam, dan akhirnya lupa kekayaan surgawi yang sebenarnya itu apa. Ya. Mantap. Haleluya. Yes. Bukan soal makanan dan minuman. Kenapa bisa demikian? Karena semua itu bersifat sementara. Yang bersifat kekal adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu yang penting. Amin. Yang penting punya banyak duit, bisa sukacita, bisa damai sejahtera. Tidak dijamin, Pak. Tidak dijamin, Bu. Haleluya. Haleluya. Hidup di istana kalau hati tertekan, semua rasanya nggak ada rasanya, hambar semuanya. Haleluya. Tapi ini yang kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Apapun cerita hidup kita, apapun yang kita alami, kita masih memiliki yang namanya damai sejahtera, sukacita. Itu adalah kekayaan yang telah Tuhan tentukan untuk kita nikmati. Amin. Jadi kalau di dompet udah tipis, kalau akhir-akhir bulan udah tipis, hati masih tetap bersukacita. Itulah perbedaan kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sukacita kita tidak ditentukan dari tebalnya dompet atau tipisnya dompet. Kita tetap happy, enjoy, karena kita memiliki kekayaan yang tidak dapat digantikan oleh dunia ini, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam setiap hati kita. Amin.
Oke. Jadi sangat-sangat keliru manusia zaman sekarang. Pikirnya sukacita itu pergi cari di mall atau pergi cari di mana, ya, atau harus punya ini, punya itu. Sebenarnya keliru besar. Yang dimaksud dengan kekayaan surgawi adalah sukacita, damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Itu adalah sesuatu yang kekal yang tidak dapat dicuri oleh apapun. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Di dalam Efesus 1 ayat yang seterusnya, di sana sudah sangat jelas bahwa kita dipilih sebelum dunia ini ada. Untuk apa? Hidup kudus. Kalau kita sudah hidup kudus, otomatis kita akan menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Itulah kita. Kita sangat bersyukur, kita bangga Tuhan sudah memilih kita. Seperti demikian. Yang berikutnya, pertanyaan saya. Bisakah kita bersukacita 24 jam? Maaf Bu, maaf Pak. Sebentar saja, kalau istri masak banyak cabai, Mam, kenapa kok pedas sekali ini Mama? Susah. Pertanyaannya sudah keliru jadinya. Ya. Mama jawab, makan tinggal makan saja kok rewel. Susah. Nggak bisa dijamin 24 jam. Keliru sudah ini ya. Jadi itu tidak dijamin. Tapi bagaimana kita tetap memelihara yang namanya sehati, sepikir, terus sukacita, damai sejahtera dalam keluarga. Saya masih belajar ya Bapak Ibu ya. Saya baru 7 bulan menikah, jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari. Jadi inilah poin di mana saya masih banyak belajar. Kita tetap menjaga sukacita dan damai sejahtera dalam rumah tangga ya. Jadi kita coba buka lagi ayat yang berikutnya di Filipi pasal 2. Supaya ini meneguhkan setiap apa yang kita pelajari malam ini ya. Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Oke. Sangat susah untuk kita mempertahankan yang namanya sukacita, damai sejahtera, itu susah sekali ya. Apalagi kita ini berbeda pandangan, berbeda pendapat. Apalagi saya sama suami beda suku, itu lagi lebih repot urusannya. Disinilah jawabannya saya temukan ya. Oke, saya akan bacakan ya. Perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Tunggu sampai di situ dulu ya. Ya, jadi di situ sudah sangat jelas. Di dalam Kristus ada nasihat, ada apa lagi? Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Itu di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus ada. Ya, dunia tidak akan pernah menyediakan semua yang sudah saya bacakan di ayat 1 ini. Kalau di dalam dunia, kalau menasehati, bilang tunggu kau ya, nanti ku balas kau. Padahal maksud tujuan hati baik-baik untuk dinasehati supaya jadi lebih baik. Di dalam dunia, kalau ada yang namanya penghiburan kasih, kalau orang lagi mengalami hal yang buruk, dia rasain loh. Makanya itu gambaran dunia yang pada kenyataannya sering terjadi. Kalau di dalam Kristus ada. Jadi kita sebagai rumah tangga atau keluarga ya, ayat ini sangat penting. Tapi kenapa bisa harus ada? Ada di situ kata ada berapa kali? 4 kali. Berarti di dalam Kristus ada ini. Coba kita hidup tanpa Kristus, nggak ada itu. Nggak ada yang namanya nasihat, nggak ada yang namanya penghiburan kasih, nggak ada yang namanya roh, dan nggak ada kasih mesra dan belas kasihan, nggak ada.
Tapi kita bersyukur kita adalah orang-orang pilihan yang hidup di dalam Kristus. Makanya suami istri harus punya landasan yang benar, yaitu hidup di dalam Kristus, maka kita akan memiliki yang namanya satu roh, ya. Satu roh yaitu roh Kristus. Jadi ketika kita memulai kehidupan kita atau hidup bersama, bisa mengatasi hal-hal yang sering kali terjadi di sekitar kita sehingga suami dengan istri harus berpisah dan segala macam, ya. Nah, kita harus punya landasan yang benar, yaitu Yesus, ya. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita sudah bisa punya landasan yang benar di dalam Kristus, punya roh yang sama, kita sudah bisa hidup di dalam yang namanya sukacita. Sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kita sudah bisa hidup di dalamnya karena kita suami istri punya landasan di dalam Kristus Yesus, yaitu satu roh. Roh Yesus Kristus itu yang menguasai pikiran dan hati kita sebagai istri dan sebagai suami. Nah, kita bisa hidup di dalam sehati sepikir. Nah, kalau sudah sehati sepikir berarti kita harus punya yang namanya sukacita damai sejahtera. Kalau kita tidak sehati, tidak sepikir, nah itulah problemnya. Hilanglah damai sejahtera, hilanglah sukacita. Jadi rumah bukanlah istana, rumah sudah jadi neraka. Karena nggak ada yang namanya sehati sepikir. Istri bilang A, suami bilang Z. Kira-kira ada sukacita dalam rumah tangga atau tidak? Otomatis ya, tidak ada. Ujung-ujung tidak saling menghargai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau suami istri sudah A tambah Z, sama dengannya nggak tahu apa tuh. Nah, jadi ini sangat penting. Kita harus memelihara namanya damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu dalam setiap rumah tangga kita. Saya yang bicara masih dalam tahap belajar, ya. Kalau bisa dikatakan masih seumur jauh ya rumah tangga kami, ya. Jadi harus punya landasan-landasan yang benar untuk saling memahami satu dengan yang lain, bisa satu tujuan untuk pelayanan. Nah, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa membawa kerajaan surga turun ke muka bumi. Karena kerajaan surga bukan yang hal-hal yang secara jasmani ini, tapi hanya itu sukacita dan damai sejahtera. Kalau suami istri, ya terlebih khusus kita sebagai pelayan Tuhan hari-hari, kalau mukanya jelek terus atau berantem terus, susah untuk ngomong kebenaran. Jadi jemaat Tuhan pasti lihat, oh Bu Gem, Bapak Gem, ya. Nah itulah sekarang. Jadi harus punya landasan yang luar biasa, ya, yaitu punya landasan di dalam Kristus Yesus, supaya kita bisa memiliki yang namanya sehati sepikir. Akhirnya yang namanya sukacita damai sejahtera itu terus ada di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang memang kita harus terus melihat kekayaan-kekayaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kita. Di dalam firman Tuhan yang lain dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah kebenaran itu yang terutama. Ketika kita hidup dalam kebenaran, otomatis kita pasti hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan yang lain-lain akan mengikuti kita. Amin. Di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang ayat 3 ini sering kita jumpai di mana-mana. Kenapa terjadi yang namanya perpecahan atau bertengkar, berantem? Kenapa bisa?
ayat ini. Suka mementingkan diri sendiri. Maunya dia yang lebih oke. Itu memang tidak bisa dipungkiri, semua manusia punya sifat itu karena itu memang kedagingan. Tapi apa yang harus kita lakukan di sini supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita atau hal-hal yang berhubungan dengan daging. Di dalam Galatia, sangat jelas di sana dikatakan, Galatia. Keinginan daging dan keinginan roh itu sangat bertolak belakang. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Saya baca, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Haleluya. Sekarang sudah ada pilihan nih. Ada dua pilihan. Kita mau hidup dengan daging atau hidup dengan roh. Kalau kita hidup dengan roh, tidak melihat kekurangan, kelemahan suami istri, bahkan tetangga-tetangga. Kalau kita tidak melihat kekurangan tetangga, suami istri, otomatis sukacita dan sejahtera akan tetap terpelihara. Amin. Amin. Tapi kalau kita masih lihat yang kiri kanan, masih menggunakan yang namanya kedagingan, otomatis kerajaan Allah tidak terpelihara dalam hati kita. Haleluya. Hilang. Jadi lihat yang kiri kok rupanya kok lain. Lihat yang kanan kok begini. Susah. Karena apa? Kita tidak mengizinkan Roh Kudus atau Roh Kristus itu memenuhi kehidupan kita. Jadi kita masih memandang dengan cara kita sendiri. Dengan pandangan kita sendiri. Tetapi kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, dengan sendirinya kita akan memandang dengan cara Kristus memandang. Kita akan memahami orang lain dengan cara Kristus memahami orang lain. Boleh. Di dalam Galatia 2, Galatia pasal 2 ayat 20 di sana dikatakan, namun aku, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Coba kita baca ya. Galatia 2 ayat 20. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita menyadari ayat firman Tuhan ini, kita akan mampu memberi hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi ketika kita mau ditipu oleh iblis untuk melakukan sesuatu, di hati kita bilang, aku hidup tapi bukan aku lagi. Kristus yang hidup di dalamku, Yesus yang ada di dalamku. Maka kita akan mampu mengalahkan tipu muslihat iblis yang dipakai melalui kedagingan kita untuk melakukan hal-hal daging. Seperti yang sudah kita baca tadi. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, tidak bisa kerjasama dengan suami, istri, rekan kerja, tidak bisa sehati, sepikir. Sudah menyadari akan firman ini, bahwa Yesus di dalam kita, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang bisa di mana saja, dengan siapa saja bisa. Karena di dalam Matius juga dikatakan, berbahagialah kamu yang membawa damai karena kamu adalah anak-anak Allah. Ini sudah sangat jelas. Tapi terkadang kalau kita sudah ketemu masalah, kita lupa identitas kita sebagai anak Allah. Akhirnya surga hilang. Yang ada neraka semua. Yang ada panas kiri kanan, matahari udah panas, hati panas, lama-lama meledak. Haleluya. Hilanglah yang namanya surga. Surga kan tenang, dingin, adem kalau orang Jawa bilang ya.
yaitu sukacita, damai sejahtera. Ini enggak, tidak tahu. Jadi kalau sudah disenggol sedikit, udah lupa. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku, tetapi Kristus yang di dalam aku. Lupa ayatnya. Jadi akhirnya terjadilah neraka. Bukan lagi bawa damai, bukan lagi anak Allah. Nggak tahu anaknya tetangga kali ya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan atau orang-orang yang sudah dipilih untuk menikmati kekayaan-kekayaan surgawi, kita harus tetap ingat identitas kita yang sebenarnya, bahwa kita ini hidup tapi bukan kita lagi. Kristus yang ada di dalam kita, Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kalau ada senggol-senggol kiri atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan kita, katakan, saya tidak mau kecewa, saya tidak mau sakit hati, karena di dalam hatiku ada Yesus yang memampukan saya untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Saya mau tetap jaga kekayaan surgawi itu di hatiku. Saya mau tetap membawa surga kemanapun saya pergi. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini saya tidak bisa melihat banyak orang di dalam atau macam bagaimana, karena ini kita pakai HP. Jadi saya bilang haleluya, amin, saya sendiri yang jawab. Nggak ada yang Ada hadir. Geser Hadir. kan kalau melihat orang. Amin. Ya, jadi saya sendiri yang haleluya, amin, amin sendiri. Jadi kayak sepi deh. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur, banyak rahasia-rahasia yang Tuhan nyatakan untuk kita terus menjalani kehidupan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi kita jangan lupakan identitas kita. Kita bukan orang biasa-biasa. Orang-orang yang luar biasa. Dari semula semua belum diciptakan, kita sudah diciptakan untuk menikmati. Kok sekarang bikin rumit hidup? Kalau orang Timur bilang, hidup sudah buat enak, dia bikin rumit. Aduh, sayang. Orang Timur bilang begitu ya. Ya, jadi kita harus menyadari, saya ini diciptakan untuk menikmati, bukan susah. Jadi yang susah, yang benci kiri kanan, itu kan buat hidup susah. Untuk apa? Nggak berguna, itu nggak akan masuk surga juga. Yang masuk surga yaitu hati kita yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi terkadang hal-hal kecil kok bisa menggeser surga di hati kita. Kok lebih memilih memelihara sampah di hati daripada surga. Lah repot. Nggak boleh itu. Jadi kita harus masing-masing koreksi hati, pikiran. Oh, pikiranku sudah ada surga di dalam belum? Kalau saya pikiranku masih mikir-mikir yang aneh-aneh, berarti surganya 5%. Yang nerakanya 95%. Aduh, Tuhan tolong. Dicek-cek, pegang dada. Aduh, kira-kira dada ini sudah penuh damai sejahtera, sukacita belum? Kalau masih ingat, aduh si itu, aduh memang dia itu, aduh tunggu ya. Itu berarti masih lebih banyak persennya di sebelah daging ya. Jadi masing-masing kita koreksi. Setiap kali saya berdoa, saya selalu katakan, Tuhan, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua Engkau tahu tentang saya, kemampuanku, kekuranganku, kelemahan, kelebihan, apapun itu Tuhan, Engkau tahu semua. Amin. Inilah aku yang sederhana ini Tuhan, mau jadi apa? Aku terserah Engkau ya Tuhan. Mau pakai aku sebagai alat di rumah-Mu, apa alat perabot rumah yang mau Kau pakai, terserah Tuhan. Jadi Tuhan nggak tahu aku di rumah Tuhan dipakai sebagai meja kah, kursi kah, atau sendok kah, piring kah, sebelum terserah Kau Tuhan. Aku hanya orang yang ditetapkan dari semula untuk menjadi kesayangan-Mu. Jadi pakailah aku sesuai yang Engkau mau Tuhan. Karena memang kita siapa? Ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, ya? Jadi biji matamu. Kalau merenungkan lagu itu, siapa aku ini Tuhan? Engkau jadikan saya terlalu mulia, berharga. Di dalam Kejadian dia bilang, serupa dan segambar. Wow. Malaikat-malaikat kan nggak diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Nggak diberikan hembusan nafas dari Allah sendiri, enggak. Tapi kita iya loh. Coba. Hebat enggak kita nih? Mulia banget, serupa segambar. Enggak, bukan mirip tetangga ya? Atau ada yang anak tetangga di sini? Bukan anak Allah, tapi anak tetangga.
Bapak bilang kita diciptakan serupa segambar, berarti nggak ada yang mirip tetangga ya, semua mirip Bapak ya. Mirip Bapak bukan mukanya ya, tapi hati rohnya satu. Amin. 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 Satu roh. Kalau mukanya mirip semua, aku bingung aku yang mana satu ini. Karena sama semua. Betul atau tidak ya? Tapi yang dimaksud bukan serupa segambar secara ini jasmani, tapi roh kita satu. Ya. Sekarang kami punya kalimat sapaan itu salam satu roh, shalom. Nah, jadi salam satu roh artinya kita ini semua dilahirkan dalam satu roh. Amin. Jadi hidup kita serupa segambar. Serupa segambar artinya harus memiliki yang namanya karakter Kristus. Ya, kehidupan Kristus ada di dalam kita ya. Nah, jadi kita menyadari, oh iya, saya serupa segambar, saya tidak mau melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Bapa. Saya tidak mau menyenangkan dunia, saya mau menyenangkan hati Bapa. Nah, jadi tergenapilah ayat firman Tuhan yang dikatakan apa? Kamulah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, jadi kemana-mana kita pergi atau dengan siapa kita bicara, nanti dikatakan, ini anak beda, ini orang beda. Karena apa? Dia adalah anak Tuhan. Nah, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Nah, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, genaplah firman Tuhan, berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu disebut anak Allah. Wow. Jadi sangat berbangga kita semua malam hari ini yang mendengarkan kebenaran Tuhan ini, yang sama-sama belajar kita malam ini. Nah, kita sangat bersyukur kita adalah orang pilihan Tuhan, yang harus mengerti bahwa hidup kita sangat-sangat berharga. Yesus menebus kita. Yesus sudah memberi segalanya untuk mengangkat kita dari maut. Itu satu perbuatan yang tidak dapat kita balas dengan apapun. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah memberi hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup, otomatis kita akan terus hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Amin. Jadi kita bersyukur. Amin. Saya mau dengar, boleh dikasih nyala itunya semua. Kita semua boleh katakan, saya anak Allah yang mulia. Boleh? Saya anak Allah yang mulia. Oke, 1, 2, 3. Saya anak Allah yang mulia. Adalah ahli waris. 1, 2, 3. Saya adalah ahli waris. Allah yang mulia. Ya. Anak Allah yang mulia, kita adalah ahli waris. Jadi hendaknya di hati kita terus dipenuhi dengan kekayaan-kekayaan sorgawi, yaitu sukacita dan damai sejahtera, kebenaran Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita. Jangan pernah membiarkan hatimu dipenuhi dengan hal-hal dunia, yaitu kebencian, amarah, segala sesuatu yang bersifat daging. Tetapi berilah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu hidupmu dikuasai oleh roh Tuhan, maka hidupmu akan berbeda. Apapun yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil dan beruntung, karena kamu telah ditentukan dari semula untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kelimpahan kekayaan surgawi. Amin. Amin. Ya, itu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Dan saya akan kembalikan kepada host untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk. Sama-sama kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya, bukan cuma waktu sharing firman. Mana ini? Langsung pergi kah ini Bu Gembalanya nih? Ada. Mana dia? Masih ada dia. Kak. Oh, masih ada. Oke. Masih senyum-senyum itu.
Dari tadi saya ketawa dengar firmannya ya, yes, tapi lagi terhibur ngomongnya aja dan buat saya tertawa dan terhibur dan terberkati. Ya, Amin. Itulah sukacita Tuhan. ya, luar biasa, luar biasa. Si Sally tadi tahan tawa dia. Ya, tapi akhirnya pas Serina juga akhirnya terlepas tertawanya. Ya, terima kasih Anda telah memberkati kami, menghibur kami dengan firman Tuhan dan kata-katanya ya. Sangat luar biasa. Jadi begitulah dulu, sampai di sinilah penyampaian saya ya, begitu. Iya, Oke, itu ya. Pak, itu Batak, Pak. Ya, itulah ciri khas setiap suku itu uniknya. Ya, Yes. begitu. Ya. Untuk Kak Miser ini dia orang NTT ya, bener ya? Ya, betul. Ya, NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, ibu kotanya Kupang. Bener ya? Kupang ya? Benar, ya. Kupang. Nah, jadi beliau ini dari sana. Beliau ini baru saja menikah selama 7 bulan. Ya, tadi katanya kan sudah 7 bulan. Kami menyaksikan pernikahannya lewat live ya. Dan kebetulan kami juga diundang, puji Tuhan. Nah, terus beliau ini dapat abangnya Sally, Marlina, bendahara kita, Mama Tunggu. Ya, jadi Itu mau tunggu juga satu. jadi Undongan. nah, akhirnya menikah dengan abangnya Mama Tunggu, dibawalah ke pedalaman Kalimantan Barat. Nah, Oh my God. kebetulan mereka ada di kota ya, bener ya? Oh, benar, ada pertemuan rapat, ya betul. Ada pertemuan, lalu kami langsung langsung sandra gitu. Nah, jadi langsung kami sandra mereka. Ayo, harus bawa firman mumpung di kota. Puji Tuhan, ternyata boleh gitu kan. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan bagi kami KJK Overseas. Ya, tadi saya juga lupa mau bilang kenapa nggak disapa semua jemaat yang lainnya, ya kan, yang ada di beberapa negara ya, semuanya disapa biar mereka merasa dekat, akrab kayak gitu ya. Karena setiap kali kita ibadah ini pasti mereka akan mereka melihat seperti itu. Nggak Ya, tahu dia, Kak. nggak tahu ya? Nggak Belum tahu ya? dia. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti lain kali ya disapa. Ya, mohon maaf kami juga belum sampaikan seperti itu. Iya, betul. Oke, baik. Saya kira sampai di sini ya, kekayaan sorgawi yang kita miliki ada 3, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, itu kekayaan sorgawi yang kita miliki di bumi ini. Oke, kebenaran itu penting karena kebenaran itu mutlak. Kebenaran kita dengan kebenaran yang lain itu berbeda, tidak sama, khusus. Ya, jadi kebenaran yang kita terima itulah yang kita bawa sampai akhir hayat. Lalu kemudian ada tadi apa? Sukacita. Nah, sukacita ternyata di situ adalah dalam bahasa Inggrisnya sebentar. Sukacita di situ bentar ya. Sebentar, damai sejahtera dulu. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya di situ adalah the peace of mind. Nah, peace of mind itu ketenangan pikiran. Seperti yang sudah disampaikan Bu Gembala tadi, ya, meskipun banyak uang tapi pikiran nggak tenang. Banyak seperti itu, ya. Ya, banyak duit pun tapi kok gelisah, nggak ada ketenangan di pikirannya, ya. Bahkan dia stres karena banyaknya uangnya gitu. Stres dia gimana cara menghabiskannya. Nah, itu ya. Kalau KJK Overseas ini, apalagi yang di Tiongkok,
Pikiran kalut rata-rata karena tipis, kata gembala tadi. Tipis kantong dan dompetnya dan isinya. Nah, ya harus lengkap Bu Gembala. Iya, Tipis betul. kantong, tipis dompet, tipis isi. Karena apa? Kalau tipis dompet tapi ATM-nya banyak, kan tipis juga ATM itu. Itu betul ya. Iya, tipis ATM. Tapi kalau isinya banyak, kan Lumayan. tapi di KJK Overseas yang di Tiongkok ini rata-rata ya, kalau ya dompet dan isinya tipis, ini berduka gitu. Oh, Seperti lu. itu. Tapi dulu. Nah, tapi sekarang kita berkat sorgawi kita itu, kekayaan sorgawi itu tadi katanya damai sejahtera. Nah, ini yang tidak bisa dimiliki siapapun. Yep. Tidak semua orang, ya. Ya, coba Cerina itu senyum ketawa. Karena apa? Belum tentu juga tebal duitnya. Tapi kan tertawa tersenyum. Nah, sama kita semuanya. Ya, tidak pusing-pusing dia menghabiskan uangnya. Tinggal telepon saya, Pak Gem. Nah, semuanya mudah kok, gampang. Oke ya. Oke, ya tidak semua. Ya, saya pernah ketemu sama teman saya dan juga orang lah beberapa lainnya yang pernah cerita. Ya, dia banyak uangnya tapi kalut, pikirannya stres. Aneh ya. Saya nggak ngerti kok bisa kayak gitu. Ya begitulah ceritanya. Oke, terus kemudian sukacita, joy. Sukacita di situ ternyata, ini dia. Sukacita itu tidak bisa dimanipulasi, jemaat Tuhan. Nggak bisa. Kita pura-pura tersenyum gitu, ketawa, gembira. Sebenarnya itu bukan sukacita, itu beda. Nah, ini dia ya, sukacita. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Mungkin saya sudah pernah cerita, nggak apa-apa biar Bu Gembala pernah dengar ini dan mungkin bisa jadi contoh di khotbahnya nanti di jemaatnya di sana. Ya, saya lihat ada seorang ibu, waktu itu kami di satu kereta api. Ibu ini jago sekali membuat orang ketawa dan dia pun terlihatnya ketawa happy gitu. Tapi saya melihat aura wajahnya, sepertinya dia nggak ketawa sukacita benar meluap dari hati. Tahu nggak yang terjadi? Hati saya ngomong, sapa orang itu. Oke, siap. Nah, setelah ibu itu membuat orang tertawa di satu gerbong itu, ya berhenti akhirnya. Lalu dia buka aksesorisnya, buka, lalu dia duduk. Setelah duduk, waktu dia membuat orang tertawa, itu dia lagi berdiri waktu itu. Nah, akhirnya dia duduk, selesai dia membuat orang tertawa dan dia pun tertawa gitu. Waktu duduk langsung saya ajak ngomong, Bu, sebenarnya Ibu manipulasi diri Ibu, saya bilang. Sebenarnya Ibu nggak bahagia, saya bilang. Nangis dia. Dia nangis. Jangan keluar dulu Kia. Kalau masih ada waktu bisa sebentar aja kok ini. Langsung menangis ibu ini. Kok Mas tahu katanya gitu. Ibu bisa buat orang tertawa, tapi batin ibu nggak seperti itu, saya bilang. Jadi sebenarnya sukacita itu tidak bisa dimanipulasi, ya. Oke. Nah, itulah berkat kita sebagai orang percaya, ya. Bukan berkat yang tadi sudah disampaikan. Menurut saya sudah jelas sekali tadi disampaikan bagi kita. Makasih ya, Bu Gembala. Gereja apa kalian di sana? GPI Jalan Suci. GPII. GPI, I-nya satu aja. Oh, GPI. Gereja Penta atau Pante? Pekabaran. Oh, Pekabaran Injil. Ya, betul. Oke. Itu karismatik juga? Yes, betul. Oke, baik. Kita siapkan hati kita berdoa yuk. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang malam ini kami sudah dengar. Kekayaan sorga yang Tuhan wariskan kepada kami selama di bumi. Karena betul ketiga hal ini kami sangat butuhkan untuk menjalani kehidupan, yaitu kebenaran.
Kebenaran yang hakiki hanya daripadamu, Bapa di surga, yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kebenaran itu banyak di muka bumi, tapi kebenaran ini yang dimaksud kebenaran khusus. Tuhan Yesus mengajarkan kami tentang kebenaran yang sejati. Kebenaran itu adalah suatu jawaban yang tepat untuk kami terima, untuk kami terapkan dalam hidup kami. Lalu kemudian tanpa kebenaran, maka juga mindset kami tidak akan mengalami perubahan. Mindset kami sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Engkau. Setelah kami dengar kebenaran, mindset kami berubah. Cara berpikir kami berubah. Semuanya berubah. Dengan demikian itu akan terbawa. Damai sejahtera pun melingkupi hati kami dan pikiran kami, serta sukacita. Damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi kami atau situasi dunia ini. Karena di dalam Kristus ada jaminan yang pasti. Kami akan terima itu, Tuhan. Di bumi semuanya akan lenyap. Tapi bagi kami di dalam Kristus, semuanya bisa berubah. Tapi di dalam Kristus tidak akan pernah berubah. Semuanya lenyap, tapi apa yang dikatakan Tuhan tidak akan lenyap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat sederhana kebenaran dan damai sejahtera itu. Dunia bisa bergejolak, pandemi, dan sebagainya. Tetapi di masa-masa pandemik pun kami bisa memberi, kami bisa menolong, kami bisa bantu orang. Tapi secara kalkulasi, secara hitung-hitungan, harusnya kalau kami memberi kepada orang lain, sementara kami butuh, tapi harus berbagi. Tidak masuk dalam kalkulasi manajerial dunia ini. Tetapi bagi Kristus, kami punya pengharapan bahwa Tuhan memelihara kami. Itulah yang membuat damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena kami punya pengharapan. Dari mana kami dapatkan? Dari firman-Mu, kebenaran-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, secara fakta saya melihat di berita, di informasi rekan-rekan, banyak yang mengalami yang namanya down, banyak yang gila, stres, depresi Tuhan. Dan banyak terjadi perpecahan dalam rumah tangga karena pandemi. Semua bicara urusan daging, perut, uang, makan. Akhirnya pikiran-pikiran mereka terganggu, kacau. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur ada firman-Mu malam ini. Kekayaan sorgawi itu yang kami punya. Kenapa kami bisa tetap tenang di masa-masa keadaan pandemi? Karena ada firman kebenaran itu yang membuat damai sejahtera dan sukacita kami tetap meluap-meluap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kekayaan yang sangat-sangat istimewa. Tidak sedikit juga yang kaya mengalami gundah gulana, kekacauan pikiran. Tuhan, tapi kami yang sederhana sekalipun hanya bisa makan dan minum, tapi kami tetap bisa bersuka cita. Terima kasih Bapak untuk berkat yang luar biasa ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Berkati dengan berkat yang terbaik. Apapun pergumulan, apapun yang mereka rindukan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, saya percaya Tuhan memimpin, menuntun sampai pada waktunya mereka akan menerimanya. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan, semangat baru, sukacita baru, hikmat yang daripada Bapa di surga dan penyertaan-Mu sempurna buat mereka di dalam melayani, menggembalakan jemaat di mana mereka melayani.
Terima kasih Tuhan. Saya percaya perlindungan-Mu nyata atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat yang mereka layani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pamit dulu. Mama mana ada Elsa? Masih ada di sini? Oke. Elsa, doa syafaat, doakan persembahan, semua bentuk pemberian, dan juga doakan ibadah kita terus semakin tambah jiwa-jiwa bila waktunya Tuhan. Ya, doakan ya. Semua jemaat-jemaat kita dimanapun berada. Oke. Ternyata saya dikasih tahu Bu Gembala, saya pikir 14 negara, ternyata kita 16 negara. Saya bilang besar sekali ini. Ya, jadi Anda, kita semua ini diperhatikan oleh 16 negara. Ya, doakan juga tolong Mama Lina, Elsa, kalau memang jadi akan berangkat ke Amerika, tetapi di Amerika ada virus baru, hepatitis. Nah ini ya kalau memang jadi akan berangkat ke sana karena kita perlu untuk ngobrol, pembagian waktu ini agak sulit karena kita pagi di sana malam, sebaliknya ya. Nah, jadi bersyukur sekali Anda yang ikut online Zoom langsung. Mereka merindukan, tetapi waktu kita ibadah mereka aktivitas, bekerja gitu ya. Sangat berharga sekali ibadah itu. Oke ya, doakan ya Mama Lina. Oke, silakan Mama Lina, nanti saya akan mengakhiri doa berkat. Iya, diam dulu ya, Mama. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan yang luar biasa ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, begitu luar biasa, menghibur tapi mengena di hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan Ibu Gembala yang menyampaikan firman Tuhan, bertambah-tambah hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Jadikan pelayanannya semakin lancar. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka. Begitu juga dengan anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati tumbuh kembangnya. Tuhan, kami juga menyerahkan rumah tangga kami kepadamu, kiranya Tuhan yang mengajari kami agar menjadi rumah tangga yang lebih baik, dan lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk persembahan, apapun kasih baik waktu yang jemaat-Mu berikan, kiranya Tuhan memberkatinya. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir untuk beribadah pada malam hari ini, kami tidak tahu kesibukan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran mereka, biar di ibadah selanjutnya kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Kak Beni dan Kak Ririn. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kepintaran dan kebijaksanaan daripada-Mu. Tuhan mengabulkan doa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, rencana Kak Ririn, Kak Beni yang akan berpergian ke luar negeri, kiranya Tuhan yang ikut campur. Tuhanlah yang menentukan langkah mereka. Tuhanlah yang memimpin. Jika rencana mereka itu kehendak-Mu, maka lancarkanlah Tuhan kepergian mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada-Mu semuanya. Tuhan, hamba juga berdoa untuk negara dimanapun mereka, negara-negara semuanya Tuhan. Di mana negara pada saat ini banyak dilanda virus yang bermunculan setiap yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apapun segala penyakit yang datang,
Tuhan bisa menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Pulihkanlah Tuhan negara-negara kami, Tuhan Yesus. Indonesia, Tiongkok, Amerika, dan negara lainnya, Tuhan Yesus. Berikanlah kedamaian dan kesembuhan dan pulihkanlah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami, Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak. Biar jangan menjadi penghambat berkat yang akan kami terima daripadamu. Tuhan Yesus, berikanlah kami kedamaian hati dan pikiran. Biar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu, karena kehendak-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Baik. Kita sama-sama mari angkat tangan. Kita terima berkat dari Bapa di surga. Diberkati semua kita jemaat Tuhan dengan limpah kebaikan-Nya, memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Oleh anugerah dari Bapa di surga, serta cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus. Itulah yang terus menyertai kita, mulai hari ini, sampai Tuhan menjemput kita, yang percaya dan yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.